Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami, Juru Selamat dunia. Bapa, saat ini kami bersahati berkumpul di sini untuk sekedar berbincang-bincang. Kiranya perbincangan yang akan kami lakukan ini boleh menjadi berkat buat setiap yang mendengar, yang menonton, dan menyaksikan. Sekali lagi Bapak, kami mau minta pimpinan-Mu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kiranya segala apa sesuatu yang akan kami bincang-bincangan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Ampuni segala kesalahan kami jika kami ada menyimpan kesalahan. Biar kami bisa berkata-kata sepenuhnya sesuai dengan arahan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi ketika di Alkitab dikatakan, lakukanlah apa yang ingin orang lain perbuat kepadaku. Sakit gigi kayak saya, saya. Ketika kita ingin mencapai yang terbaik, kita harus menarik napas, menata hati, menata pikiran, biar sasarannya kena. Menolong orang lain, mengasihi orang lain itu dengan seolah-olah menolong gereja sendiri. Nah, Pak Pendeta, ini yang menarik ya, kalau dari Alkitabnya versi King James Version, itu di ayat 39 itu katanya yang di... Tetangga ya? Iya, malah tetangga gitu. Tetangga ya? Kalau di terjemahannya Indonesia ya? LAI kan, kasihilah manusia ya? Iya, iya. Malah tetangga. Kita juga mempelajari istilahnya dari berbagai macam terjemahan. Iya. Bahkan mungkin dari, kalau misalkan kita memiliki bahasa, kalau saya kan orang Batak campur dengan Sunda gitu ya. Jadi bahasa Bataknya seperti apa, bahasa Sundanya seperti apa. Yang Kang Ode yang tinggal di Jawa ya, bahasa Jawanya seperti apa. Justru itu akan lebih mengena. Tidak hanya pakai kacamata kuda, itu kan cuma lihat satu teks saja. Jadi kalau suruh belok sini gitu kan, ngikut tuh kalau kuda tuh. Kalau sudah bayar kacamata, tapi kita terbuka gitu. Dan itu juga yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, harus terbuka kita ini. Terbuka untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Gitu. Balik lagi perkara mereka terima atau tidak, perkara mereka istilahnya mencap tidak baik, ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya. Bodoh amat lah gitu. Yang penting gua udah baik. Lu mau balas sama bodoh amat. Wah, jangan-jangan Kang Odi sama tetangganya musuhan lagi. Enggak, kalau orang sini kan ada istilah namanya nerimo ing pandum. Jadi orang mau ngapa-ngapain saya, ya terserah, nggak apa-apa. Toh nanti balasannya juga nanti lebih dari itu kok, gitu loh. Jadi terima aja lah ya. Pokoknya saya ngasih, ya udah ngasih. Mau dibales, mau diomongin, boleh kan, ya terserah. Urusanmu. Urusanmu, gitu. Bodoh amat. Iya, makanya gitu. Nah, makanya nanti untuk mengatasi Tapi konteksnya kebaikan ya. Iya.
para penonton yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Nah, Pak Bona, tadi kan kita udah ngomongin nih secara pribadi ya, terus secara gereja atau komunitas tadi Kang Ode. Sekarang kita kerucutkan ke keluarga. Kan sebagai keluarga juga kita mungkin bisa melakukan helping other family to help our family gitu kan. Bisa seperti itu. Secara keluarga nih melakukan hal itu kan berdasarkan saudara pasti. Oh, ini kan saudara saya, ini kan keluarga saya. Tapi ketika kita tahu dari hukum firman Tuhan ini tentang kasih, nah bagaimana nih atau mengasihi dalam sisi keluarga? Ya, ini berat juga ini masalahnya karena ada emosi pribadi ini ya keterikatan. Setuju. Dalam artian ini berat. Ini manusia ya, manusia tetap yang memang tidak luput daripada rasa gitu kan. Yang disebabkan oleh keterikatan emosi. Jadi kadang gini loh, yang tidak bisa dipungkiri gitu kan. Kadang dalam melakukan ini kan banyak hal-hal yang menjadi justru malah lebih banyak pertimbangannya daripada kita melakukan keluar. Itu. Kalau misalkan kita melakukan keluar lah, yang dibilang sama Kang Ode tadi, istilahnya ya. Kalau misalkan lu mau terima, lu nggak terima ya terserah, itu urusanmu gitu kan. Tapi kalau dengan keluarga tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan keluar lah, yang dibilang sama Kang Ode tadi, istilahnya ya. Kalau misalkan lu mau terima, lu nggak terima ya terserah, itu urusanmu gitu kan. Tapi kalau dengan keluarga tidak bisa seperti itu. Gitu. Entah itu karena kerabatan lain. Nah, itu yang memang berat ketika dilaksanakan itu. Tapi balik lagi, Pak Kang Ode. Jadi tulus. Gitu. Ini yang memang menjadi pergumulan. Ketulusan di situ, apakah ketulusannya dipengaruhi oleh emosi pribadi, dipengaruhi oleh hal-hal kekerabatan tadi, atau tidak? Itu masalahnya di situ saja. Dia mau seperti apa. Karena gini loh, kadang lebih menyakitkan dari keluarga ini. Menyakitkan. Pengalaman. Kalau misalkan ada pengalaman. Ya nanti Kang Ode juga istilahnya, lu nih udah ditolong loh, kok malah giliran gua minta tolong nggak nolong gitu. Itu kadang emosi keterikatan emosi itu yang bikin itu gitu kan. Jadi saya kan begini, kalau orang sudah ditolong kan istilahnya, apalagi dalam keluarga gitu kan, orang sudah ditolong dalam keluarga berarti ya dia juga imbal baliknya harus menolong ketika kita butuh. Tapi kalau dengan orang lain kan tidak seperti itu. Lu udah gua tolong, tapi kalau misalkan lu nggak nolong gua juga nggak masalah lah, masih banyak orang yang mau nolong gua gitu kan. Tapi kalau dengan keluarga beda, itu beban moralnya itu beda. Ketika kita misalkan, ya nominal saya sebutkan, kita memberikan 100.000 kepada orang untuk berdonasi, gitu ya. Dengan memberikan 100.000 kepada keluarga, ini akan beban moralnya akan berbeda. Perasaan kita ini akan berbeda. Iya. Gitu. Bahkan kalau misalkan ke orang lain cukup lagi 100.000, tapi ke keluarga ini kalau bisa kita ngasih lebih. Gitu. Begitupun apa yang kita harapkan. Gitu. Kalau misalkan keluar kan, lu mau tolong gua suatu saat, bagus, enggak juga. Tapi balik lagi, karena kita berbicara tentang role keimanan, ya, di dalam garis keimanan, di dalam garis kekristenan, mereka satu. Kita tidak bisa membeda-bedakan itu. Ke dalam, keluar, sama saja.
kita harus mengasihi. Dan itu merupakan suatu pergumulan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara mengasihi orang-orang di luar kita, ya tadi yang tidak terhitung dengan kekerabatan dan lain-lain, apalagi pertalian darah, ataupun bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang benar-benar bertalian darah dan masih ada kekerabatan dengan kita. Itu pergumulan, sehingga kita bisa berkata seimbang, dan itu jarang terjadi. Dan itu jarang terjadi karena beban emosi ini berbeda, keterkaitan emosi, keterikatan emosi ini berbeda. Iya. Kalau dengan luar kayak sudah lepas lah, tapi kalau dengan dalam ini, waduh, udah kutolong. Tapi balik lagi, Pak Alfa, Kang Odi, memang dasarnya adalah kita harus tulus, dan itu kita berusaha untuk tulus, bahwa mengasihi sesama manusia itu tidak pandang-pandang, sama, mau saudara, mau ini, masih mari kita kasihi semuanya. Ya, Kang Ode, gimana tuh Kang Ode? Saya no komen ya. Abstain. Abstain. Soalnya benar-benar kata Pak Pendeta Bona tadi, waduh kalau buat sama saudara susahnya ampun-ampunan. Maksudnya untuk hatinya ini loh susah banget. Ya itu tadi pokoknya udah dibahas sama Pak Bona, setuju. Cuma paling begini ya Pak Bona, kalau saya sendiri nih, misalkan ada menghadapi saudara kan, ya pastilah ada lah, nggak mungkin nggak ada lah. Saudara yang udah ditolong begitu lagi, begitu megegeg gitu. Jadi manggal sini. Oh, jadi iya. Jadi mau marah, nggak bisa marah, gitu. Saudara. Tapi ujung-ujungnya sih saya suka begini. Udah kesel banget gitu, udah nggak bisa dibilangin. Ujung-ujungnya ya saya berlutut aja ya sama Tuhan, ngadu sama Tuhan. Tuhan, saya itu sebetulnya sama ini orang itu kesian, sayang, tapi ya gimana ya gitu. Ya udahlah, Tuhan minta cerahkan hatinya lah, minta bukakan pikirannya biar apa yang saya lakukan ini dia ngerti gitu loh, gitu aja. Soalnya kalau sama saya diomongin nggak ngerti gitu, paling ujung-ujungnya seperti itu aja. Karena gini ya. Iya bener. Saya masih belum sanggup, masih waduh, masih apa ya, pokoknya begitu lah, masih bergumul itu susah banget ya. Sama lah ya. Kalau dia yang saya alami dengan kawan sama. Sulit memang ya, tetapi seperti Pendeta Bona dan kawan ceritakan tadi, kita kembali ke firman Tuhan bahwa mengasihi itu tidak pernah melihat apapun. Hanya sayang sekali bahwa waktu kita sudah habis. Jadi saya percaya bahwa semua yang ada dimanapun saat ini sedang menonton senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Pak Bona silakan untuk closing statementnya, dan setelah itu juga Kang Ode akan closing statement sekaligus menutup dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Pada dasarnya kita berbeda, tetapi perbedaan ini bukan menjadi penghalang untuk kita saling mengasihi. Ya, walaupun kita berbeda dalam memandang bagaimana kasih itu diterapkan, bagaimana firman Tuhan itu diterapkan, tapi satu, kita sama-sama bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Cinta keluarga, cinta diri sendiri, jaga kesehatan. Berbuat kasih itu memang susah banget, mengasihi itu susah. Tapi gimana rasanya kalau kita tidak dikasihani? Kita harus merasakan kalau kita dikasihi itu seperti apa. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, pokoknya biar kita dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi orang lain juga. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain juga. Maka dari itu, untuk mengasihi Tuhan, tetap harus cinta Tuhan. Setelah cinta Tuhan, cinta keluarga, juga jangan lupa jaga kesehatan.
Salam sehat dari Kang Ode. Salam sehat buat semuanya, salam sejahtera. Terima kasih Pak Pendeta Bona untuk waktunya di sela-sela kesibukannya. Kang Ode, terima Mari sahabat Alpetra, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Atas apa yang sudah kami lakukan ini ya Tuhan, kiranya acara ini boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya ini bisa memberkati semua yang menyaksikan dan menyimak juga mendengar. Terima kasih Bapak, pimpin kami selanjutnya ya Tuhan, biar kami boleh hidup lebih bijaksana dalam mengikuti Engkau ya Bapak. Dan juga ya Tuhan, kami meminta agar kami diberikan hati yang tetap taat, tetap setia mengikut Engkau sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam hidup mengikuti Engkau tidak ada kecewa dan tidak ada sakit hati. Terima kasih Bapak. Saatnya kini kami menerima berkat yang Engkau berikan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami, melingkupi kami, kehidupan kami, dan segala kegiatan kami dari sekarang sampai nanti Maranatha, Tuhan datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup doa ini. Haleluya, amin.